wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Maulia Indah dengan NIM 2202182. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rani Puspa Juwita MPD selaku dosen pengampu manajemen pendidikan anak usia dini. Baik, saya di sini akan menampilkan sebuah gambar sekolah yang mana gambar sekolah ini yang lengkap dengan lingkungan sekolah tertata rapi dan menarik, dan dengan taman bermain, gedung sekolah, elemen pendukung lainnya. Nah, nama sekolah ini yaitu TK Pelangi Ceria. Nah, di TK tersebut memiliki lingkungan fisik yang mendukung, yang mana lingkungan sekolah yang tampak bersih, ceria, dan penuh warna seperti dalam gambar sangat penting dalam manajemen pendidikan anak usia dini. Nah, anak usia dini sangat dipengaruhi oleh rangsangan visual dan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pengelolaan uang dan fasilitas yang ramah anak menjadi bagian dari manajemen sarana dan prasarana dalam pendidikan anak usia dini. Nah, yang kedua, fasilitas bermain dan belajar. Nah, pada gambar tersebut terdapat berbagai alat permainan seperti perosotan, jungkat-jungkit, dan terowongan warna-warni. Ini mencerminkan bahwa manajemen telah memperhatikan kebutuhan perkembangan motorik, bahasa, sosial, dan emosional anak. Permainan di luar ruangan membantu pengembangan keterampilan fisik, kerjasama, dan keberhasilan anak. Nah, yang ketiga, kita bisa lihat gambarnya yang di situ, di mana keamanan dan kenyamanan, tata letak taman bermain dan sekolah yang teratur, adanya penerangan jalan lampu, jalan dan lampu taman, serta tidak terlihatnya benda-benda berbahaya, menunjukkan bahwa sekolah memperhatikan aspek keamanan anak. Ini termasuk dalam manajemen keamanan dan kenyamanan di lembaga pendidikan anak usia dini. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Dan selanjutnya yang keempat, gedung sekolah sebagai pusat kegiatan belajar. Nah, gedung sekolah yang jelas dan rapi menunjukkan adanya manajemen fasilitas pendidikan yang baik. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan ruang kelas, administrasi, dan area belajar lainnya yang mendukung pendidikan anak usia dini secara efektif. Nah, yang kelima, kebersihan dan keindahan. Pada sekolah TK Pelangi Ceria, yang mana taman bunga yang tertata indah menambah unsur estetika dan mencerminkan pentingnya kebersihan serta keindahan lingkungan dalam pembelajaran anak usia dini. Anak-anak belajar menciptai lingkungan yang rapi dan indah sejak dini. Ini termasuk dalam manajemen lingkungan belajar. Yang keenam, ada waktu dan kedisiplinan. Adanya jam pada gedung sekolah melambangkan pentingnya manajemen waktu dan pembelajaran tentang disiplin kepada anak. Meskipun usia dini belum sepenuhnya paham tentang waktu, namun pembiasaan akan rutinitas dan kedisiplinan adalah bagian dari pendidikan karakter yang baik. Nah, selanjutnya yang terakhir dari sekolah TK Pelangi Ceria, itu ada kerjasamanya dengan keterlibatan stakeholder, yang mana lingkungan sekolah yang ideal seperti ini menunjukkan adanya manajemen hubungan dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua, guru, komite sekolah, pemerintah, dalam mendukung terciptanya suasana belajar yang optimal. Nah, selanjutnya yang pertama ada gedung sekolah. Gedung 2 lantai berwarna merah dengan desain simetris menunjukkan sekolah yang cukup besar dan tertata. Ini dari jumlah jendela dan ukuran gedung kita bisa mengasumsikan terdapat beberapa ruangan di dalamnya. Yang pertama ada ruang kelas. Terdapat 4 ruang kelas, yang mana masing-masing 2 kelas di lantai 1 dan 2 kelasnya lagi di lantai 2. Untuk kelompok bermain usia 3 sampai 4, selanjutnya ada TKA usia 4-5, terus ada TKB usia 5-6, dan 1 ruang tambahan cadangan untuk kelas tematik atau kegiatan khusus. Nah, yang kedua ada ruang guru yang mana digunakan untuk para pendidik dan staf mengerjakan administrasi, berdiskusi, dan istirahat. Terus ada juga 1 ruang kepala sekolah, tempat kepala sekolah mengelola administrasi, menerima tamu atau orang tua murid. Nah, di sini juga ada 1 ruang UKS, yang mana ruang unit kesehatan sekolah, tempat penanganan pertama jika anak-anak sakit ringan. Dan di TK Pelangi Ceria juga ada disediakan dapur mini, 1 ruang dapur mini, yang mana terdapat menyiapkan makanan ringan untuk anak-anak atau kegiatan memasak sederhana dalam pembelajaran tematik. Terus ada juga disediakan 2 toilet, yang 1 untuk toilet laki-laki dan yang 1 untuk toilet perempuan. Dan selanjutnya juga ada gedung, yang mana untuk menyimpan alat permainan, perlengkapan kelas, dekorasi, dan kebutuhan sekolah. Dan juga ada disediakan perpustakaan mini. Di sini bisa berupa pojok baca sederhana untuk membiasakan anak menyukai buku. Dan yang terakhir ada ruang
ruang multifungsi seperti aula atau tempat kegiatan bersama, yang mana digunakan untuk kegiatan bersama seperti senam pagi, acara perayaan hari besar, dan pertunjukan anak-anak. Nah, fasilitas luar ruangan yang pertama, satu taman bermain, yang mana ada disediakan perosotan, jungkat-jungkit, terowongan warna-warni, dan tangga dan jembatan kecil. Nah, fungsi untuk mengembangkan motorik kasar, keberanian, dan kerjasama antara anak. Yang kedua juga ada taman bunga, yang mana area penuh bunga di depan sekolah dan bisa digunakan untuk pembelajaran mengenal alam dan tanaman. Yang ketiga ada jalan, yang mana jalan itu mempermudah akses antara ruang dan meningkatkan keamanan mobilitas anak. Yang terakhir ada penerangan jalan atau lampu taman untuk keamanan saat pagi hari atau kegiatan sore hari. Nah, selanjutnya ada gambar kedua, yang mana gambar di dalam kelas atau di dalam ruangan, dan bisa kita lihat kegiatan yang berlangsung tampak menyenangkan, terstruktur, dan melibatkan berbagai aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, yang pertama, luasannya kegiatan belajar di kelas anak usia dini. Peran guru aktif dan mendampingi. Terus yang kedua, yang mana pembelajaran yang di sini pembelajaran mengenalkan angka dan menulis. Yang ketiga, lingkungan kelas yang stimulus. Masuk di sini dinding kelas penuh dengan gambar karya anak dan warna-warna cerah. Terus ada banyak alat bermain edukatif, buku, boneka, balok, bola, alat tulis, dan poster. Dan yang terakhir, ruang kelas desain visual friendly, memperhatikan estetika dan stimulasi visual anak. Dan keempat, ada penataan ruang kelas ramah anak. Masuk di sini meja berbentuk lingkaran, menciptakan suasana inklusif dan interaktif. Terus kursi dan meja berukuran kecil sesuai tinggi badan anak. Terus yang selanjutnya, mainan seperti bola, boneka, dan mainan edukatif tersimpan di rak terbuka agar mudah dijangkau anak. Nah, yang kelima, aktivitas belajar yang bermakna dan variatif. Masuk di sini anak terlihat aktif menulis, mewarnai, melihat papan tulis, mendengarkan guru. Selanjutnya ada pembelajaran dilakukan sambil bermain, menggambarkan pendekatan learning throughout play. Dan yang terakhir ada juga elemen pembelajaran sosial, kerjasama, berbagi alat, dan komunikasi antar sekolah. Baik, terima kasih dari presentasi tugas saya. Yang apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.